Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluh. Wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrij ma ana fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian daripada puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang makhluk tidak pernah henti-hentinya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikan kesehatan badan, nikmat diberikannya kemudahan di dalam segala urusan, yang dimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua dapat menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula dari kenikmatan-kenikmatan tersebut dapat menyelamatkan daripada keadaan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan di atas syariat beliau. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan di atas sunnah beliau, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita, dapat menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tayangan yang lalu di mana kita telah membahas tentang beberapa hal yang terkait di dalam maqasidun niyat, yang di mana kita telah membahas tentang ahkam alladzi yata'allaqu bin niyah, tentang beberapa hukum yang memiliki keterikatan dengan niat. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa daripada maqasidun niyah. Yang pertama adalah hakikat daripada niat itu sendiri. Kemudian hukum daripada niat. Kemudian mahallun, tempat di mana seseorang meletakkan niat ketika mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zaman. Dan kemudian kaifiyah, tentang tata cara bagaimana ketika mereka berniat di dalam melakukan ibadah. Dan pada akhirnya kita sampai kepada syartun. Dan sebahagian daripada keterangan di dalam kaifiyah ini akan kita lanjutkan kembali di dalam tayangan pada saat ini. Nah, dikatakan bahwa pada tayangan yang lalu tentang beberapa syarat di dalam niat. Yang pertama adalah orang yang berniat adalah seorang muslim. Yang dimana apabila seseorang berniat dan itu dilakukan oleh non-muslim, artinya bukan orang yang beragama Islam, maka apa yang dia lakukan tidak dikatakan sebagai niat. Sampai pada akhirnya kita kepada syarat yang kedua, yaitu tamyiz. Apa makna dari tamyiz di sini? Tamyiz atau mumayyiz di sini dikatakan huwallazi ya'kulu wahdah, di mana seseorang yang bisa makan sendiri. Orang yang bisa makan sendiri itu dikatakan sebagai mumayyiz. Wa yashrabu wahdah, kemudian minum sendiri. Wa yastanji wahdah,
kemudian beristinja sendiri. Jadi fala tasihun niyya minas sabi ghaira mumayyiz. Dan tidak sah apabila niat tersebut dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi batasan di mana niat itu bisa diterima dan dikatakan oleh seseorang yang masuk di dalam kategori mumayyiz apabila mereka bisa makan sendiri, kemudian mereka bisa minum sendiri, kemudian mereka bisa beristinja sendiri. Nah, maka mereka dikatakan sebagai anak kecil yang sudah mumayyiz di sini. Dan apabila niat dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz, maka niat yang mereka lakukan tidak sah. Dan begitu juga wal majnun, ya, orang gila di sini, ya, majnun juga tidak akan diterima niat daripada mereka, niat yang dilakukan oleh orang-orang gila illa fi mas'alatin, terkecuali pada dua masalah di sini. Yang pertama adalah wudu as-sabi lit tawaf. Wudunya seorang anak kecil ketika mereka akan melakukan tawaf. Ya, ketika mereka akan mengelilingi Ka'bah. Nah, wudunya seorang anak kecil ketika mereka akan melaksanakan tawaf, fayanwi anhu waliyuhu. Yang berniat di sini adalah walinya. Jadi yang berniat di sini adalah orang tuanya. Karena apa? Li'anna tawaf itu rukun fin nusuk. Karena sesungguhnya tawaf itu merupakan perkara yang rukun di dalam pelaksanaan ibadah haji. Wala yasihu, dan tidak akan sah apabila tawaf itu dilakukan kecuali illa bil wudu. Tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Artinya apa? Di sini ketika kita akan melakukan tawaf, tawaf yahtaju ila niyah. Jadi tawaf itu membutuhkan niat. Dan ketika kita akan berwudu juga, wudu itu membutuhkan niat. Nah, tidak dimungkinkan apabila itu dilakukan oleh seorang anak kecil. Nah, makanya di sini dikatakan fayanwi anhu waliyuhu. Maka yang berniat adalah orang tuanya. Nah, pada prakteknya yang melakukan tawaf, kemudian yang berwudu itu adalah anak itu sendiri. Nah, maka wudu yang mereka lakukan ataupun tawaf yang mereka lakukan itu bisa diterima oleh syariat. Karena niat min furudil wudu. Karena niat itu merupakan fardu di dalam berwudu. Yang apabila seseorang berwudu tanpa berniat, maka bisa dipastikan wudu yang mereka lakukan tidak sah. Yang kedua, yang termasuk di dalam pengecualian, ini adalah ghuslul zaujah al-majnuna minal haidi. Mandinya seorang wanita yang gila di sini apabila mereka telah selesai dari masa haidnya. Nah, jadi yang mesti kita pahami, seorang wanita, ya, kita mesti pahami bahwa seorang wanita mereka pada setiap bulannya ya pasti mendapatkan haid, masa haid di dalam setiap bulannya. Dan haid ini tidak berlaku untuk wanita-wanita yang dalam keadaan sehat akalnya. Tetapi wanita-wanita yang gila sekalipun mereka akan mengalami masa haid pada setiap bulannya. Seorang wanita yang gila, kemudian apabila dia telah selesai daripada masa haidnya, maka tetap ada kewajiban untuk mandi bagi mereka. Walaupun pada prakteknya, ya, mandi janabah, mandi setelah mereka selesai daripada haidnya itu membutuhkan niat. Jadi mandi hadas besar itu membutuhkan niat. Nah, bagaimana kalau andai kata mandi itu dilakukan oleh seorang wanita yang gila apabila mereka telah selesai daripada masa haidnya? Di sini dikatakan bahwa yang berniat di sini adalah suaminya. Jadi yang berniat di sini adalah suaminya. Yang berniat atas mandi yang dilakukan oleh istrinya, oleh seorang wanita apabila dia dalam keadaan gila dan kemudian telah selesai daripada masa haidnya. Manfaatnya untuk apa? Dikatakan litahillu zaujaha fayanwi anhu zaujaha. Makanya untuk supaya suaminya ini bisa halal kembali. Artinya istrinya ini bisa halal kembali untuk suaminya. Makanya yang niat di sini adalah suaminya agar mandinya itu bisa dikatakan sah. Nah, ini dua pengecualian. Ini yang termasuk di dalam syarat. Jadi
syarat bagi seseorang apabila mereka akan berniat, hal yang harus kita pastikan adalah yang berniat itu adalah mereka orang-orang yang sudah mumayyiz. Nah, makna mumayyiz telah kita sampaikan tadi. Kemudian syarat yang ketiga di dalam niat adalah al-ilmu bil manwi. Syarat yang ketiga di dalam niat adalah al-ilmu bil manwi. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu bil manwi di sini? Mengetahui apa yang diniatkan. Itu makna al-ilmu bil manwi. Mengetahui apa yang diniatkan. Jadi wahwa an yakuna indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayuaddiha. Jadi mereka orang-orang yang berniat itu mereka mengerti apa yang akan mereka niatkan dengan apa? Dengan kaifiah ibadah yang akan mereka lakukan. Gitu. Jadi kalau andai kata mereka ingin melaksanakan sholat, jadi niat yang mereka lakukan adalah niat sholat. Kalau mereka akan berwudu, berarti niat yang mereka lakukan adalah niat berwudu. Artinya mereka mengetahui apa yang akan mereka niatkan untuk melakukan ibadah yang akan mereka kerjakan. Itu merupakan sebuah syarat. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah, kita tidak mengetahui tentang bagaimana cara berniat di dalam ibadah yang akan kita lakukan. Nah, karena ini menjadi sebuah syarat. Syarat yang mutlak di mana kita harus mengetahui daripada apa yang kita niatkan melalui ibadah yang akan kita kerjakan. Kemudian, syarat yang berikutnya di dalam niat adalah adamul ityan bima yunafiha. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang menafikan daripada niat kita, yang menggugurkan di sini daripada niat kita. Seperti apa gambarannya? Gambarannya seperti ka'anna nawal wudu wartadda atnauhu aw a'rada anhu. Jadi seperti apabila seseorang mereka berwudu, ketika mereka sedang dalam keadaan berwudu, kemudian wartadda, mereka murtad. Itu ya, mereka keluar daripada Islam. Nah, ketika mereka murtad pada saat itu, wudu yang mereka lakukan batal pada akhirnya, dan niat yang mereka lakukan tidak bisa diterima. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang dapat menggugurkan daripada niat kita. Apa itu yang menggugurkan daripada niat kita? Tersebab murtad tadi. Apabila itu terjadi ketika kita berwudu. Nah, ini contoh seperti ini mungkin sedikit jarang gitu ya, atau jarang sekali terjadi di dalam keadaan ketika kita melakukan sebuah ibadah yang terkait dengan niat. Kemudian syarat berikutnya adalah adamut ta'liq qat'iha bi syai'in. Adamut ta'liq qat'iha bi syai'in, ay bimakna di sini niat yang kita lakukan itu tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Jadi tidak dikaitkan, ya, tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Gambarannya seperti apa? Nah, contohnya seperti ka'anna wa fi sholati annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Kita niat salat. Ketika kita niat sholat, di dalam niat sholat tersebut, kita masukkan di dalamnya bahwa kita akan memutus ataupun kita akan membatalkan daripada sholat yang kita lakukan apabila si fulan datang. Gitu. Kita sholat nih. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat, menghadap kiblat karena Allah. Apabila si fulan datang, maka sholat yang saya lakukan batal. Fi athna'is sholat, ketika kita lagi sholat, orang yang kita maksudkan ini, si fulan ini dia datang. Maka pada saat itu, sholat kita menjadi batal. Artinya niat kita gugur pada saat itu. Karena apa? Karena kita menggantungkan niat dengan sesuatu yang dapat menggugurkan daripada niat kita. Nah, ini ya, jadi maka dikatakan adam. Jadi jangan sampai kita menggantungkan niat kita yang dapat memutuskan daripada niat kita dengan sesuatu. Kemudian, yang menjadi syarat berikutnya di dalam niat ini adalah adamut taraddud fi qat'iha. Adamut taraddud fi qat'iha. Tidak adanya keraguan. Tidak adanya keraguan dalam menentukan niat. Nah, ini penting ya. Jangan sampai ketika kita berniat untuk melakukan satu ibadah timbul keraguan di dalamnya.
Seperti apa? Bi an yataraddadu fi qat'in nahwil wudu awis shalah. Seperti misalnya taraddud kita nih, kita ragu antara niat kita wudu atau sholat. Itu tadi niat yang saya lakukan itu niat berwudu atau niat sholat. Nah, ini jangan sampai terjadi keraguan seperti ini. Fa in taraddada fi qat'is shalah batalat. Jadi kalau andai kata ragu, ya, dan pada akhirnya itu akan memutuskan daripada sholat kita, maka itu menjadi batal. Dan sebaliknya juga begitu. Nah ini, jadi yang mesti kita pastikan adalah jangan sampai adanya keraguan ketika kita melakukan niat. Keraguan dalam bentuk apa? Keraguan dalam bentuk ibadah yang akan kita lakukan. Kita mesti memastikan bahwa niat sholat, maka niat yang kita lakukan adalah niat sholat. Ketika kita berwudu, maka niat yang kita lakukan adalah niat berwudu. Apabila timbul keraguan, tadi saya niat sholat atau niat wudu. Nah, ini akan bermasalah pada akhirnya atas satu ibadah yang kita lakukan. Karena ini berhubungan dengan niat. Nah, ini adalah beberapa syarat yang terkait di dalam niat. Nah, kemudian di dalam maqasidun niyatul ahkam alladhi yata'allaqu bin niyah yang berikutnya adalah maqsuduha. Nah, ini maqsuduha hasan. Nah, ini yang terakhir. Jadi hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Yang ketujuh. Ya, maqasidun niat yang ketujuh adalah maksudun hasan. Tujuan yang baik. Gitu. Artinya, sesuatu dikatakan sebagai niat apabila tujuannya baik. Gitu. Kalau andai kata sesuatu bukanlah merupakan sebuah kebaikan yang akan dilakukan oleh seseorang, itu tidak termasuk di dalam niat. Jadi, yang dikatakan sebagai niat itulah sesuatu yang memiliki tujuan yang baik. Kalau nggak baik bukan niat namanya. Gitu. Saya niat mau membunuh seseorang misal. Saya niat mau melakukan perbuatan maksiat. Saya niat mau melakukan pencurian. Nah, ketika tujuan kita akan membunuh seseorang, tujuan kita akan melakukan perbuatan maksiat, tujuan kita akan melakukan pencurian, dan lain sebagainya daripada bentuk keburukan, maka itu tidak dikatakan sebagai niat. Niat hanya terkait dengan sesuatu yang baik. Tujuannya tujuan yang baik. Maksudnya di sini katakan maksuduha. Dan selain itu juga, tujuan daripada niat ini adalah tamyizul adah wal ibadah. Sebagai pembeda, ya, tamyiz, sebagai pembeda antara adah wal ibadah, antara mana yang dikatakan sebagai sebuah kebiasaan dan mana yang dikatakan sebagai sebuah ibadah. Gitu. Jadi antara kebiasaan yang kita lakukan dengan ibadah yang kita lakukan, perbedaannya gampang. Bisa kita lihat dengan niat. Apabila kita niatkan, maka itu akan menjadi sebuah ibadah. Apabila kita tidak niatkan pekerjaan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi sebuah adah. Itu. Contohnya seperti kita dalam satu hari satu malam, misal kita mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Kita makan dalam satu hari satu malam, misal 3 kali kita makan. Pagi kita makan, siang kita makan, malam kita makan. Mandi yang kita lakukan pada setiap harinya, kemudian makan yang kita lakukan pada setiap harinya, ini sudah menjadi sebuah adah. Ya kan ya? Menjadi sebuah kebiasaan kita. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi agar apa yang kita lakukan itu semua tidak ada yang sia-sia. Bagaimana? Dengan cara apa kita melakukannya? Dengan cara kita menanamkan niat yang baik atas segala sesuatu yang kita lakukan. Mandi kita dengan niat. Walaupun itu merupakan bagian daripada kebiasaan yang kita lakukan. Makan yang kita lakukan dengan niat. Tidur yang kita lakukan dengan niat. Aktivitas pekerjaan yang kita lakukan semuanya kita niatkan. Nah, apabila kita niatkan semuanya dan kemudian kita gantungkan niat tersebut seperti niat yang dilakukan oleh orang-orang saleh di antara kita. Seperti niat yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, maka apa yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama ini nggak pernah kita mandi, kita niatkan. Kita mandi, kita niatkan paling cuma mandi janabah. Gitu ya. Kita mandi, kita niatkan paling ketika kita mandi dalam melaksanakan sholat Jumat.
Selebihnya mandi yang kita lakukan pada setiap harinya, pagi dan sore tidak pernah kita niatkan. Nah, mulailah pada saat ini. Jadi kita niatkan mandi yang kita lakukan yang memang sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan ada, kita rubah pada saat ini agar itu menjadi sebuah ibadah. Kita niatkan. Kita mandi, niat untuk bertaubat kepada Allah. Kita niat mandi selain untuk membersihkan lahiriah kita, kita minta sama Allah untuk membersihkan batiniah kita. Membersihkan jiwa dan hati kita daripada kotoran-kotoran yang tertanam di dalam jiwa dan hati kita. Kita lakukan itu setiap hari. Maka daripada niat-niat tersebut akan memberikan sebuah kebaikan nanti pada akhirnya dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makan. Selama ini kita makan paling kita hanya sebatas baca doa doang. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairum minhu. Ya, atau waqina adzabannar. Kita makan tanpa kita meniatkan apa yang kita makan. Selama ini kita nggak pernah ketika kita makan kita niatin agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini menjadi penguat bagi badan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita makan ini menjadi sebuah keberkahan bagi diri kita dan menjadi sebuah kebaikan untuk tubuh kita. Nggak pernah kita niatkan seperti itu. Nah, mulailah pada saat ini, ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pakai melalui pakaian-pakaian kita, kita niatkan semuanya karena Allah. Maka apa yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud daripada tamyizul adah wal ibadah, untuk membedakan mana yang dinamakan sebagai kebiasaan dan mana yang dinamakan sebagai ibadah. Selain itu pula tamyizul maratibul ibadah. Niat juga akan menjadi sebuah pembeda di dalam kedudukan. Di dalam kedudukan sebuah ibadah. Gitu, ya. Jadi, famital, tamyizul ghuslil janabah an ghuslil nadhafah. Jadi, akan berbeda kedudukannya antara mandi janabah dengan mandi sebatas untuk membersihkan diri kita saja. Gitu. Atau yang kedua, tamyizul ghuslil wajib an ghuslil mandub. Membedakan mana yang dikatakan sebagai mandi wajib dan mana yang dikatakan sebagai mandi sunnah. Seperti mandi janabah atau mandi ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat atau mandi pada hari Jumat. Nah, ini maratibnya, ya kedudukannya. Nah, jadi maksudnya itu dengan niat itu bisa membedakan kedudukan di dalam ibadah yang kita lakukan. Mandi kita, oh ini mandi wajib, berarti posisinya lebih tinggi. Gitu. Mandi kita mandi sunnah, berarti posisinya berada di bawah mandi wajib. Nah, ini untuk membedakan. Cara membedakannya dengan apa? Kembali lagi membedakannya itu dengan niat. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi tujuan daripada niat. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, menjadi pembeda antara kebiasaan dan ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi pembeda di antara kedudukan dalam sebuah ibadah yang kita lakukan. Yang dimana pada akhirnya niat itu memiliki sebuah kedudukan yang begitu penting dan tinggi, yang pada akhirnya akan mendatangkan sebuah kebaikan dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak guru-guru kita atau para ulama-ulama mengajarkan kepada kita agar kita menanamkan niat yang baik di dalam setiap perkara yang kita lakukan, besar ataupun kecil, ya, mudah ataupun sulit. Apapun yang kita lakukan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan niat yang baik di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Artinya para ulama kita banyak sekali menuliskan tentang niat-niat yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Niat di dalam menikah, kemudian niat di dalam bekerja, niat di dalam apapun itu. Semuanya telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Yang dimana ini merupakan sebuah kebaikan yang harus kita ambil. Ya, sebuah kebaikan yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari pekerjaan yang kita lakukan tersebab apa? Tersebab niat yang kita lakukan. Niatnya kita karena Allah. Niatnya kita mengharapkan keridhaan Allah. Niatnya kita mengharapkan kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Niatnya kita seperti apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Niatnya kita seperti apa yang diniatkan oleh guru-guru kita. Ketika kita menggantungkan niat kita dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka niatkan, maka ketahuilah
kebaikan, keberkahan, kasih sayang Allah yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebaikan buat kita pada akhirnya. Akan menjadi sebuah penjaga bagi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam diri kita melalui makanan, minuman, apabila kita niatkan semuanya karena Allah dan kita gantungkan niat tersebut kepada niat daripada guru-guru kita, daripada orang-orang saleh sebelum kita, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan juga pada akhirnya untuk kebaikan tubuh kita. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya daripada niat yang baik yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Banyak orang yang berhasil. Ya. Keberhasilan yang mereka dapatkan tidak hanya di dalam pekerjaan mereka, ya, tidak hanya di dalam ibadah yang mereka lakukan, tidak hanya di dalam mujahadah, kesungguhan yang mereka lakukan di dalam setiap ibadah yang mereka lakukan di hadapan Allah, tersebab apa? Tersebab mereka menanamkan niat yang baik di dalam diri mereka. Ini menjadi sebuah tugas penting bagi diri kita. Ya, menjadi sebuah tugas penting bagi diri kita, kita ajarkan mereka. Kita ajarkan kepada keluarga kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk terbiasa menghadirkan niat yang baik di dalam diri mereka, di dalam melakukan segala perkara apapun itu bentuknya, agar mereka bisa mendapatkan kebaikan daripada niat-niat tersebut. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meniatkan seperti apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, dengan kita meniatkan seperti apa yang diniatkan oleh guru-guru kita, dengan kita meniatkan semata-mata mengharapkan keridhaan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kehidupan kita tidak hanya di dunia ini, tapi insya Allah di akhirat nanti menjadi sebuah kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keberkahan yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan kegembiraan, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala niat baik kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.